Jadi ini mungkin ada beberapa pengunjung setia LTV Glodok dan sekitarnya yang belum tahu atau sudah tahu batu gerinda iprik itu. Batu gerinda iprik itu apa sih Pak? Ya, batu gerinda iprik ini adalah alat potong ya, alat potong yang terbuat dari abrasif. Abrasif itu adalah seperti butiran pasir gitu ya. Nah, untuk abrasif ini ada, untuk batu gerinda itu pada umumnya ada dua jenis, itu untuk potong sama untuk poles. Untuk poles ya, untuk poles. Nah, untuk potong itu ya tentu kita sudah tahu bahwa untuk potong ya kerjanya hanya untuk memotong saja, dan untuk poles pun sebetulnya untuk poles. Tetapi kadang-kadang teman-teman di PKL atau di ini yang batu potong bisa untuk poles juga, tetapi dari pabrik kita tidak merekomendasikan kalau batu potong itu tidak boleh untuk poles juga. Nah juga ini mungkin ada yang tahu juga, ini ada batu gerinda mereknya iprik ya. I-nya itu sebenarnya Indonesia, ya I-nya itu Indonesia, iprik-nya itu ya Jepara. Nah kita pabriknya dari Cikarang, dan juga untuk poin-poinnya iprik itu apa sih? Nah, iya, iprik itu apa sih Pak? Banyak yang kepo nih Pak. Ya, jadi untuk iprik itu adalah batu merek batu gerinda yang asal teknologinya dari Korea. Dari Korea. Sejak tahun berapa tuh teknologinya Pak? Nah, untuk di Korea itu tahun 1955. Dan untuk di Indonesia itu kita sudah berdiri di 2002. Nah, 2002 kita masuk pasar Indonesia. Dan kita sudah aktif juga di pameran termasuk yang di Jakarta Manufacturing ya, di Expo itu setiap tahun kita pameran juga. Nah sekarang kita setiap bulan mungkin akan terus pameran di LTC ini di depan Indomaret. Nah ini mungkin sekedar sharing saja bahwa batu gerinda iprik ini adalah batu yang sudah mendapatkan sertifikasi ya. Jadi kita sudah punya beberapa sertifikat ya Pak Tiki. Ya. Yang pertama sertifikatnya apa tuh Pak? Nah untuk sertifikat kita ada sertifikat ISO yaitu 9001/2015. Ini adalah sertifikat untuk sistem manajemen mutu, untuk pengendalian mutu. Dan kedua itu kita mempunyai sertifikat namanya Korea Industrial Standard. Nah Korea Industrial Standard ini sama dengan JIS ya. Kalau di Jepang JIS ya. Kalau di Indonesianya mungkin nama Standar Nasional Indonesia. SNI. Ya, kebetulan SNI di Indonesia batu gerinda belum ada. Dan terakhir kita sudah sertifikat untuk tingkat komponen dalam negeri. Ya, TKBN. Kita sudah bersertifikat tingkat komponen dalam negeri. Jadi kita mengikuti dari pemerintah bahwa sekarang itu produk lokal akan disertifikasi semua supaya bisa menghidupkan industri dalam negeri juga. Jadi bagi teman-teman untuk di pelaku industri atau pebisnis, ini untuk TKDN ini sangat perlu sekali karena menggunakan tingkat komponen dalam negeri dan sama-sama memajukan industri dalam negeri. Dan juga secara detail bahwa untuk batu potong seperti ini kita sudah dilengkapi dengan namanya paper blotter ya, paper blotter. Nah ini fungsinya adalah untuk meredam getaran. Di saat pakai ya. Getaran di saat pemakaian. Dan juga untuk training lebih jelas kita juga di pabrik melakukan training safety. Kita juga mengajukan kunjungan ke pabrik-pabrik pemakai supaya kita lebih care dengan keselamatan ya, karena pemakaian batu gerinda ini kan berhubungan dengan mesin ya, dengan orang, juga dengan listrik gitu. Kadang-kadang teman-teman di proyek atau di bengkel kurang memperhatikan untuk keselamatannya. Nah karena kita dari pabrik, kita bukan hanya sekedar jualan, kita juga care dengan keselamatan dari para pemakainya supaya sama-sama menguntungkan ya. Ibaratnya pakai juga aman, merasa nyaman karena sudah ada pengetahuan ya, pembekalan dari pabrik juga. Jadi karena kita pabriknya di Cikarang, jadi siapa saja boleh kunjungan. Ya untuk kunjungan ke pabrik siapapun boleh. Boleh, dilihat proses langsung ya. Ya
siapapun boleh untuk datang ke pabrik, datang langsung melihat proses produksi dan juga melihat standar apa yang kita pakai di dalam proses produksi untuk batu gerinda. Ya, untuk batu gerinda, untuk teman-teman, untuk pelaku usaha ataupun pekerja, ini sangat menguntungkan sekali sebenarnya pakai produk yang pabriknya ada di Indonesia, di dalam negeri. Karena apa? Otomatis secara jaminan itu pabrik juga akan ikut berperan juga. Ya, itu mungkin itu saja ya. Terus untuk batu itu sendiri kan ada beberapa produk ya. Yang pertama tadi ada produk batu potong atau press ya. Ya. Nah itu kita punya batu spesial ya Pak? Ya, untuk Iprik sekarang pengembangan ke industri baru, yaitu untuk industri di lebih banyak segmen di otomotif, di machining, ya, di machining juga, terus di perbengkelan juga sudah ada juga. Nah, ini kita ada produk namanya untuk batu spesial ya, batu spesial atau precision grinding ya. Precision grinding ini kita sudah produksi di Indonesia dan juga kita sudah memproduksi untuk industri kereta api ya, untuk kereta api kita juga ada batu potong untuk kereta api dan juga batu grinding untuk kereta api. Dan sekarang kita untuk pengembangan lagi untuk berbagai macam sektor industri, yaitu untuk batu multi point juga kita ada. Dan untuk industri perbengkelan, bengkel mesin khususnya, itu kita sudah bisa memproduksi namanya batu kraksat ya. Batu kraksat sudah produksi. Mungkin di Indonesia ini kan banyak mobil-mobil tua ya, banyak mobil tua yang perlu repair ya, perlu repairing di bagian mekanikalnya ya, untuk mekanikalnya, di bagian permesinannya.